pilihan yang aku pilih juga. Halo, Kesia dudukan dikit Kesia, tolong. Oke, iya hari ini aku lagi launching produk-produk kolaborasi aku bersama dengan This is April. Produk apa aja? Baju, ada sweater, celana, skirt, ada jaket juga, ada outer-outer, pokoknya ada berbagai macam. Yang pastinya ini semuanya stylenya udah seru banget, disesuaikan juga sama identitas dari This is April, dimana This is April tuh selalu membuat koleksi-koleksi yang timeless, yang versatile, dan pastinya nyaman banget kalau dipakai. Termasuk ini ya kamu pakai? Iya, ini termasuk yang aku pakai. Ini juga salah satu kolaborasi aku sama This is April. Ada jaket jeans, di sini ada sweater. Sebenarnya kalau dibuka juga bisa. Nih, sama ada short pants juga. Untuk selalu kayak gini seperti apa? Nah, aku tuh sebenarnya cukup versatile ya. Jadi aku tergantung banget sama occasion, tergantung banget sama mood aku juga. Jadi kadang-kadang aku bisa tiba-tiba pengen girly, pengen feminine, aku pakai rok atau dress. Tapi kadang-kadang hari ini pengen agak boyish deh. Kayak hari ini kan sebenarnya lebih boyish ya jatuhnya, atau pengen agak edgy gitu. Jadi tergantung sama aku aja lagi pengennya kayak gimana. Nggak ada style khusus, tapi yang pasti mungkin aku kalau merangkum semuanya yang dilihat salah aku tuh kebanyakan memang lebih ke casual dan santai sih, maksudnya simple lah gitu. Tapi ini jadi terobosan baru buat 2023 nggak sih? Gak kepikiran sampai ke situ sih. Kenapa mas? Sambal pernah ringan. Hari ini mungkin konsepnya atau inspirasinya atau untuk koleksi kali ini? Terinspirasinya sih sebenarnya untuk momen sehari-hari bersama keluarga dan teman-teman. Jadi kan campaign yang mau diangkat kali ini adalah tentang cherish every moment and every person in your life gitu. Jadi di sini mungkin kalau bisa disambungin sama baju-bajunya adalah baju-baju yang bisa kita pakai untuk mungkin acara kumpul bareng teman-teman keluarga, yang stylish tapi tetap nyaman dipakai dan semuanya timeless sih. Jadi kayak nggak musiman gitu baju-bajunya. Ini juga terlibat desain sendiri atau gimana? Iya, jadi sebenarnya dari tim This is April yang menyediakan banyak banget pilihan. Terus abis itu aku ditanya juga style aku seperti apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka, apa yang Mila banget. Dari hasil diskusi itu akhirnya muncul beberapa pilihan yang aku pilih juga. Yang kita les ya? Beberapa waktu ini pilih lah kan kayak gini sekarang kan kayak gini Kalau ini sebenarnya aku tuh nggak terlalu mikirin ke mencari profit atau keuntungan atau gimana, tapi aku memang mengerjakan ini dari hati. Emang aku suka fashion, aku sangat peduli dengan apa yang aku pakai, dan aku juga ngerasa baju gitu atau apa yang kita pakai ketika kita nyaman menggunakannya itu juga bisa bikin kita menjadi semakin percaya diri, dan otomatis kalau kita lebih percaya diri kan pasti kita juga lebih semangat ya dalam menjalankan aktivitas, dalam mengejar mimpi kita gitu. kan ini namanya kan seriesnya Mila, cara Mila sendiri menghargai momen di hidup Mila gimana? Aku sih bersyukur terus apapun yang terjadi untuk setiap hal-hal kecil yang ada di hidup aku. Kadang-kadang kan kita kayaknya fokusnya bersyukur mungkin untuk momen-momen besar atau kayak kalau ada sebuah achievement atau hal-hal besar yang terjadi dalam hidup. Tapi padahal banyak juga hal-hal kecil yang bisa kita syukurin dalam hidup. Terima kasih ya, style baru atau gimana? Iya nih baru. Biar nggak bosan. 2023 ya berarti ya. Hari ini acaranya seru banget. Datang ke sini khusus buat support Mila yang launching collaborationnya dia sama This is April. Seneng banget sih. Akhirnya koleksinya yang kemarin tuh ngeliat di Mila tuh sempet kayak ntar aku mau collab, ntar kamu datang ya, oke. Terus pas ngeliatnya
kayak kok lucu-lucu banget ya Mil waktu dikasih koleksinya, kayak kamu milih ya, kamu mesti pilih yang mana, lucu semua gitu kan. Dan akhirnya aku pilih sweater ini sama roknya, lucu banget. Ini buat fashion di tahun 2023 kira-kira masa artinya tren apa nih yang kamu tahu untuk fashion? Karena kan ini kan Mila launchingnya kan bulan-bulan Desember. Kalau sekarang tuh bilangnya orang tuh collectionnya fall winter kan. Cuma kan kalau di Indonesia kita nggak ada fall winter ya. Cuma karena musim kita musim hujan, jadi orang-orang mulai pakai baju yang agak apa sih namanya kayak sweater, knit gitu-gitu. Jadi menurut aku koleksinya cocok sama suasana hujan di bulan Desember di Jakarta. Koleksinya Jessica Mila kamu banget gak sih? Iya, jujur. Jadi kan aku temenan sama Mila lumayan lama ya. Kayak aku, Mila, Michelle gitu. Dan kita bertiga ini kebetulan seleranya soal fashion tuh sama. Cuma memang mungkin Mila tuh lebih feminim kan dibanding aku sama Michelle. Cuma makanya kenapa waktu dikasih lihat koleksinya dan kita suka dan bingung milihnya, karena emang bagus-bagus dan memang ini tuh Mila banget. Dan aku ngerasa kayak kita nggak bisa raguin lagi lah ya, Mila juga punya sense of fashionnya juga bagus gitu. Kalau untuk Natal dan tahun baru seperti apa? Seperti apa-apanya? Persiapannya. Oh, persiapannya dari Jakarta sih aku liburan. Mau liburan penting aja Instagram aku mau kemana gitu. Luar negeri atau Iya, keluar. Karena kan ini menurut aku nggak cuma aku aja ya, tapi teman-teman yang lain juga kayaknya pada liburan Natal tuh keluar semua. Karena tahun ini bener-bener kayak setelah pandemi hampir 3 tahun tuh orang-orang mulai keluar negeri lagi kan, dan memang negara-negara yang lain mulai buka satu persatu. Jadi ini kesempatan orang-orang juga untuk yang kayak pengen traveling keluar sama keluarga gitu kan. Nah, kamu sendiri sama keluarga apa Sama keluarga. mana mungkin Ada deh apa? berapa hari dan maksudnya udah prepare apa aja nih untuk apa liburan holiday Christmas? turun dikit sih. Prepare apa ya? Prepare tiket pesawat dan hotel. Outfitnya mungkin kan? Oh, outfitnya karena winter jadi negara manajer nih. Apa sih outfitnya juga karena di luar udah winter jadi ya pasti pakaiannya tebel-tebel gitu. Kamu lebih sukanya gimana sih, yang casual atau yang kayak gimana? Lebih suka yang casual sih, karena kan kalau misalnya traveling maksudnya kan karena bajunya tebel-tebel ya, jadi pengennya yang ringkas aja gitu loh, yang misalnya kayak nanti bisa dipakai lagi gitu, supaya kopernya juga nggak terlalu bludak, jadi bisa disparein kalau misalnya mau bawa oleh-oleh atau enggak mau belanja. Bedanya mungkin Natal di tahun ini dari Natal di tahun seperti buat sendiri apa? Bedanya sih mungkin kalau Natal tahun lalu kan masih tahun lalu tuh aku di mana ya? Kayaknya aku di Bali deh. Jadi bedanya ya mungkin sekarang celebrate Natalnya di luar gitu aja sih. Gitu. Cuma Natal dari tahun ke tahun sama-sama aja lah. Yang penting spend time sama keluarga, sama teman-teman juga. Ya hubungannya mungkin gimana, nyampe mau Natal dan kado mungkin atau? Enggak sih, kan kita soalnya di luar, nggak di rumah kan, jadi ya jalan-jalan aja sih. Di rumah nggak ada persiapan apa-apa karena ya pada pergi semua gitu. Tapi tradisi Natal gimana sih, kan tukeran kado mungkin atau gimana sih? Lebih enggak sih, kalau aku sih personally jarang tukeran kado. Mungkin lebih kayak kebersamaannya aja sih, kayak dinner keluar atau enggak makan siang keluar gitu. Dan pastinya kan ada ibadah juga ya, cuma karena kita tahun ini pada keluar semua jadi nggak ada ibadah. Ya paling ibadah bareng-bareng keluarga aja. Aku sendiri sebagai temannya Mila nih, Mila sekarang seperti apa sih? Sudah makin sibuk di sela-sela persiapannya. Sebenarnya sih sebagai temannya Mila sendiri kita nggak ngelihat Mila yang sibuk gimana dengan persiapannya sih, karena dia bener-bener kayak mungkin pengen surprisein kayak ini loh ntar gue kayak gini gitu kan. Jadi tapi ngelihat Mila sekarang jujur kayak lebih happy, lebih fresh gitu kan di sela-sela kesibukannya makin sibuk juga. Tapi Mila nggak berubah lah, Mila tetap Mila yang dulu
yang baik, yang selalu concern sama teman-temannya, yang selalu kayak nanyain kabar, apa kabar gitu. Sama sekali nggak berubah sih Mila dulu sampai yang sekarang. Tapi udah Ada cerita-cerita mungkin Mila mungkin persiapannya apa gitu. Enggak sih, nggak ada sih, karena mungkin sama-sama sibuk kali ya. Cuma paling setiap ketemu kayak update kehidupan gimana persiapannya, pacar apa segala. Jadi bridesmaid kamu nanti sudah tahu atau? Belum tahu, nggak tahu. Kita lihat nanti. Tapi bocoran nikahnya kapan sih? Iya. Waduh, nggak tahu. Saya aja temennya nggak tahu, jujur. Manajernya pun juga nggak tahu. Berarti Mas Nabila tuh apa namanya merahasiakan semua ini gitu biar surprise atau gimana sih? Mungkin ya, mungkin bisa ditanyakan ke yang bersangkutan. Kalau aku sih jujur yang penting apapun itu dilancarkan. Semoga kedepannya juga lancar juga sampai hari H. Yang penting sehat, semuanya happy, orang tuanya happy, apalagi Mila sama pasangannya sendiri harus happy. Berarti kemarin waktu dilamar juga sempet speechless dan nggak nyangka gitu tiba-tiba ada berita itu gitu. Enggak dong, aku kan di situ soalnya. Jadi waktu itu kayak sebulan sebelumnya tuh si Yakub sempet kayak WhatsApp, gue mau lamar Mila nih, lo bisa datang nggak? Siap, gue datang. Gitu. Tapi kamu sendiri sebagai sahabat melihat sosok pasangannya seperti apa? Setuju dengan hubungannya? Kalau aku sih sebagai temennya Mila, apapun keputusannya, selagi dia happy, pasti kita support lah. Sebagai teman, kalau misalnya ngeliat temen nggak happy, masa ngeliat temen happy masa kita nggak support? Tapi di cerita dream weddingnya mungkin kayak gimana sih Kak? Ya, dream weddingnya. Weddingnya siapa nih? Oh Mila, gimana gue tahu? Apa tuh cerita gitu? Enggak sih, Mila tuh kalau soal weddingnya mungkin lebih tertutup kali ya. Aku juga kalaupun aku tahu juga kalau dia bilangnya diam-diam ya, nggak, pasti aku juga nggak ngomong lah. Siap terakhir Biar kalian semua surprise aja. resolusi tahun depan Kak Pamela mungkin seperti apa? Sebenarnya nggak pernah punya resolusi tahun depan sih. Pokoknya pengen menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi aja. Kak Pamela sendiri kapan nih untuk menyusul Mila atau gimana? Kalau nggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tergantung yang murah yang mana. Kak Pamela mungkin melihat Iya, Senin kayaknya ya. melihat pernikahan Kaisang seperti apa nih kan heboh banget. Apa ya? Kalau ngikutin sih mungkin tadi aku lihat di sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa. Karena kan memang anak juga kebetulan di pas Natal juga ulang tahun, jadi sebenarnya ya persiapannya seperti biasa sih, acara keluarga biasa, rutinitas seperti Natal aja, ibadah ke gereja gitu aja sih. Jat, HP lu Jat. Di Jakarta. HP lu. Ulang tahun sekalian ngerayain Natal gitu. Iya, mungkin seperti itu biasanya. Belum tahu ya, nanti dilihat aja. Masih lama soalnya. Kado gitu-gitu sama Kak Jonas gimana sih Kak biasanya? Lebih ke acara keluarga aja sih. Maksudnya kan keluarga juga kan pasti jarang ketemu. Jadi di Natal itu momennya ibadah sama kumpul-kumpul keluarga. Lebih ke situ sih sebenarnya. Tapi riuh-riuhnya gitu mungkin nyiapin dulu apa segala macam. Enggak sih, kita nggak pernah riuh. Biasa aja. Open house mungkin Kakak? Enggak. Cuma buat keluarga aja sih, kalau kita lebih intimate biasanya. Biasanya ada menu spesial apa mungkin yang disiapin di keluarga? Nggak ada sih, kita nggak ada tradisi apa-apa, memang benar-benar lebih ke kumpul keluarganya aja. Tahun ini udah nyiapin kado? Mungkin kado buat Oh, kado buat anak sih setiap hari kayaknya ya. Kado kasih sayang, kado cinta, ya semuanya lengkap. perkembangan seperti apa sih mungkin? Apa? Perkembangannya Perkembangannya luar biasa, udah jago ngomong, udah lari, bukan jalan aja. Ya oke sayang. Ya udah, makasih ya teman-teman wartawan semuanya. Warisan gimana nih Kak? Makin kesini makin harmonis udah tanya apa? Oh ya harus dong, makin lama pernikahan harus makin harmonis. Itu kan kuncinya. Pokoknya kalau rumah tangganya ceker ayamnya kuat, harus kuat selamanya gitu. memaknai Natal sendiri tahun ini mungkin seperti
Apa ya, lebih ke damai sukacita sih sebenarnya, karena kan setiap hari pasti kan harinya berbeda-beda. Jadi kalau buat kita pribadi, ya damai sukacita Natal tuh buat kita luar biasa gitu sih. Udah mengenalkan Natal ke anak? Dari dia lahir sih ya. Ada antusias buat Natal juga nggak? Ya mungkin ngelihat pohon Natal segala macam mungkin di situ ya, karena lucu kan, banyak hiasan. Tapi memang dari sedini mungkin kita kasih belajar juga gimana cara berdoa, kemudian ada sekolah minggu juga yang harus dia ikut setiap hari Minggu. Chloe sendiri ikut menghias pohon Natal. Ikut nggak menghias pohon Natal, kakak ditanya? Ikut? Iya. Ikut. Oke, bye-bye semuanya, terima kasih. Bye-bye dulu. Bye-bye dong, Kiss. Kak, mungkin resolusi tahun 2023 mau apa yang mau dicapai sih Kak? Wah, belum. Kalau sekarang belum bisa berbagi karena masih mau dipikirkan apa ya kira-kira gitu. Apa tahun depan mau tambah momongan? Amin, didoain aja ya biar Chloe-nya dapat adik ya. Thank you. Nanti aku bakal share di mungkin di media sosial aku. Hey guys, tadi boleh ucapan Natal dan tahun baru. Oke. Oke, selamat Natal dan tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru 2023. Semoga makin luar biasa dan makin diberkati.